Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man an asa lisanahu haqqan, ya. Kemarin dijelaskan bahwa kematian orang alim, orang yang memberikan pendidikan atau seorang guru, ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya diakui sebagai mualliman, sebagai orang yang mengajar, dan pahalanya sampai ke alam kuburnya, ilallahi fi qabrihi. Sama seperti keterangan qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula siapa an asa itu yang berbicara, lisanahu akan lisannya. Man bermula siapa an asa itu yang berbicara oleh man, lisanahu akan lisannya, haqqan dengan kebenaran, haqqan dengan kebenaran, ya malu yang mengamalkan, ya malu yang mengamalkan oleh orang, bihi dengan hak, berkata lisannya, mulutnya dengan perkara yang hak dan dia mengerjakannya. Benar, berbuat baik kepada orang tua akan menimbulkan berkah di dunia juga dan di akhirat. Benar, orang akan selamat di dunia, bahagia di akhirat dengan memakai ilmu. Seorang mu'alim, seorang pendidik, seorang pengajar menerangkan dengan perkara-perkara yang hak dan dia mengamalkannya, bukan tidak mengamalkannya. Kemarin kalau ada orang yang melarang berbuat maksiat, dia mengerjakan maksiat, maka nanti di akhirat akan keluar usus dari dalam perutnya. Nah, sekarang ada yang mu'alim, orang yang mengajarkan ilmu, dia mengatakan dengan kebenaran, kemudian dia mengerjakannya. Man oleh orang ba'dahu sesudahnya, ba'dahu sesudahnya, man oleh orang ba'dahu sesudahnya, ujriya maka dialirkan, diberikan, ujriya kemudian dialirkan atau diberikan alaihi kepadanya, ajruhu oleh ganjaran, ajruhu oleh ganjaran, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Kita ngajarin sama orang kebaikan, kita pun mengerjakan, dan yang orang kita ajarin pun mengerjakannya, maka nanti dia akan mendapat aliran-aliran pahala sampai ila yaumil qiyamah. Makanya kita mengajarkan anak-anak kecil baca Al-Fatihah, kemudian dia bisa setiap sholat dia baca Al-Fatihah, ini kita pahalanya dapat terus sampai hari kiamat. Kita mengajarkan istri kita untuk sholat, kemudian istri kita sholat, kita juga dapat pahala. Pahalanya ini sampai hari kiamat. Tetapi kalau kita melarang orang untuk berbuat maksiat, kemudian kita sendiri mengerjakannya, maka ini sangat fatal.
kemarin, Allah akan mengeluarkan ucusnya dari besi yang terbuat dari api neraka. Kalau kita melarang orang untuk tidak untuk berbuat maksiat, kemudian kita tidak mengerjakannya, maka ini pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Sekecil apapun itu. Makanya jangan bosan-bosan mengajarkan kepada orang lain untuk mengerjakan tentang kebaikan. Pahalanya mengalir terus. Karena berhubung pahala yang Allah berikan kepada hambanya nanti di hari kiamat, orang masih banyak yang belum yakin, orang masih banyak yang belum percaya. Karena dijelaskan dunia darul amal wal akhiratu darul jazai. Dunianya ini tempat beramal, tempat berbuat. Nanti di akhirat tinggal balasannya. Kalau di dunia berbuat baik, nanti dapat pahala di akhirat. Kalau di dunianya tidak berbuat baik, nanti akan dapat siksa di akhirat. Udah nggak ada di akhirat itu orang berbuat maksiat. Udah nggak ada di akhirat orang yang berbuat baik. Udah nggak ada. Karena di akhirat itu udah tinggal balasan ketika kita melakukan perbuatan di dunia. Makanya ajarin terus kebaikan. Jangan bosan-bosan. Barang siapa yang memberikan, mengajarkan perbuatan maksiat kepada orang lain, kemudian dia mengerjakannya, dia juga dapat siksaan sampai hari kiamat. Kayak anaknya Nabi Adam, Qabil, kan yang mengajarkan pembunuhan ada di dunia awalnya Qabil. Setiap ada orang yang membunuh, Qabil mendapatkan siksaan.